Ya, inilah nasib yang sebenarnya sempat gue ceritain sama cadanganers ya, bahwa gue tidak berkesempatan untuk menemani Augie bersama Under Armour Indonesia bertemu langsung. Tapi nggak jadi masalah. Yang penting apa yang disampaikan Augie, apa yang disaksikan sama Augie itu kerasa banget sama kita sebagai penggemar basket. Nonton atau melihat langsung, paling tidak ngelihat Augie tuh tinggal di depannya dia gini, ada di belakangin sama Stephen Curry lagi ngelatih anak-anak buat scrimmage game. Yang pasti adalah All Indonesian tetap berlangsung. Ini adalah satu ajang yang sebenarnya bisa dikatakan malah ditunggu-tunggu oleh para pemain lokal Indonesia. Why? Ya karena kita tahu sendiri ya cadanganers bahwa sepanjang musim penyelenggaraan IBL yang namanya porsi dari pemain lokal ada tapi terbatas. Porsi pemain lokal untuk terotasi pun terbatas. Porsi pemain lokal untuk tampil itu terbatas. Why? Silakan lihat aja kalau misalnya dari sisi statistik, tentu saja para pemain impor sudah merajai statistiknya. Mungkin ini untuk teman-teman IBL sekali lagi selamat untuk penyelenggaraannya. Sekali lagi ini sangat dibutuhkan. Tapi ada dengar-dengar kalau misalnya gedung itu lebih dingin kayaknya lebih enak deh, karena ada suara-suara dari penonton katanya makin VIP malah makin panas dibandingin yang ada di tribun di atas. Katanya dari suara-suara yang berseliweran yang gue dengar gitu. Yo cadanganers, balik lagi di From the Bench. Kali ini adalah giliran gua seorang untuk bisa menemani cadanganers ngobrol-ngobrol tentang basket. Karena dari tadi, ya inilah nasib yang sebenarnya sempat gua ceritain sama cadanganers ya, bahwa gua tidak berkesempatan untuk menemani Augie bersama Under Armour Indonesia bertemu langsung. Ibu. Paling tidak melihat, nonton langsung Stephen Curry. One of the best basketball player yang sekarang ada di dunia fana ini. Silakan lihat di podcast pemain cadangan on TV .tv. Wow, maaf ya, rumah gue tuh emang deket banget sama jalan, jadi akan ada suara-suara mobil berseliweran. Ini nanti bisa ditutup aja mungkin. Terus yang pasti adalah satu kebanggaan sih ngelihat Augie bisa sampai ke Chongqing. Jadi gue sempat ngobrol beberapa kali sama Augie. Silakan lihat juga akun-akunnya Augie. Augie sedikit kebelbekan karena sebenarnya Karin suaranya mana? Aku di sini. Karin itu harusnya berangkat, tapi jujur saja karena masalah visa akhirnya tidak bisa berangkat. Jadi Augie, Mutia dan juga Mbak Ade dari Under Armour Indonesia bahu-membahu untuk bisa saling ngerekam atau membuat rekaman-rekaman pribadi. Dimana kalau misalnya orang-orang lain yang terundang memang jujur aja lebih proper karena misalnya alat-alatnya lebih canggih. Tapi nggak jadi masalah. Yang penting apa yang disampaikan Augie, apa yang disaksikan sama Augie itu kerasa banget sama kita sebagai penggemar basket. Nonton atau melihat langsung, paling tidak ngelihat Augie tuh tinggal di depannya dia gini, ada di belakangin sama Stephen Curry lagi ngelatih anak-anak buat scrimmage game atau enggak misalnya training bareng. Itu udah sangat menyenangkan. Gila, gue benar-benar di depannya ngelihat Stephen Curry. Gue nggak ngitung berapa kali masuknya nih 3 point. Gak 3 point sih, kayaknya di garis out juga dia. Kita lihat. Yeah. Oh. Yup. Here we go. Ooh. Splash. Woo. Woo. Yeah. Woo. Oh. Yeah. Woo. Oh. Oh. Yes, Steph. Berapa? Gila. Hey.
kasih cerita tentang Augie bersama Stephen Curry. Perjalanan bersama Mutia, tentu saja nanti akan ada episode khususnya ketika nanti mereka berdua sudah datang. Kita tunggu aja. Sementara kalau misalnya masih penasaran, cek terus akun Instagramnya Augie atau pemain cadangan.tv atau Mutia. Oke. Nah, sementara Augie pergi, ternyata di sini juga ada keriaan. Ya, kemarin kita baru saja merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-80. Tapi menjelang perayaan itu dan sampai sekarang ternyata sedang diadakan yang namanya All Indonesian di Stadion Manahan Solo. Benar ya teman-teman ya? Betul. Nah, pemilihan Solo waktu itu sempat menjadi pertanyaan kenapa sih nggak di Jakarta aja, tapi ternyata Solo cukup siap untuk menyiapkan satu venue yang dirasa cukup mampu untuk bisa menyelenggarakan pertandingan sekelas IBL. Dan kalau kita lihat karena teman-teman dari Kui Entertainment yang menjadi mitra dari IBL yang menyiarkan, kita bisa lihat sih lapangannya sih bagus, keren. Walaupun karena lapangannya cukup kapasitasnya cukup besar, jadi kita nggak pernah bisa lihat itu terlalu full ya. Sangat mungkin karena mungkin masalah, kalau harga sih kalau menurut gue nggak jadi masalah. Mungkin orang-orang masih terbagi karena ada kegiatan-kegiatan 17 Agustusan gitu loh. Tapi kalau misalnya yang gue dengar adalah mungkin ini untuk teman-teman IBL, sekali lagi selamat untuk penyelenggaraannya. Sekali lagi ini sangat dibutuhkan. Tapi ada dengar kalau misalnya gedung itu lebih dingin kayaknya lebih enak deh, karena ada suara-suara dari penonton katanya makin VIP malah makin panas dibandingin yang ada di tribun di atas, katanya dari suara-suara yang berseliweran yang gue dengar gitu loh. Tapi nggak jadi masalah, yang pasti adalah All Indonesian tetap berlangsung. Ini adalah satu ajang yang sebenarnya bisa dikatakan malah ditunggu-tunggu oleh para pemain lokal Indonesia. Why? Ya karena kita tahu sendiri ya cadanganers bahwa sepanjang musim penyelenggaraan IBL yang namanya porsi dari pemain lokal ada tapi terbatas. Porsi pemain lokal untuk terrotasi pun terbatas. Porsi pemain lokal untuk tampil itu terbatas. Why? Silakan lihat aja kalau misalnya dari sisi statistik, tentu saja para pemain impor sudah merajai statistiknya, baik dari rebound tentu saja karena mereka jauh lebih besar, emang didatangkan untuk rebound, misalnya dari scoring dan lain-lain. Silakan, pokoknya di statistiknya. Hanya beberapa pemain Indonesia saja atau lokal saja yang mampu masuk di jajaran misalnya 10 besar dan lain-lain. Nah, ajang All Indonesian inilah yang menjadi tumpuan harapan kita untuk bisa melihat teman-teman para pemain lokal memperlihatkan, mengekspresikan kemampuannya yang selama ini mungkin banyak duduk seperti gue dan Augie di bangku cadangan, padahal mereka punya banyak sekali potensi. Nah, di sini adalah saat yang tepat untuk bisa memperlihatkannya. Hari ini adalah penyelenggaraan hari keempat. Silakan lihat, kalau misalnya belum nggak sempat, jangan lihat di IBL.tv karena yang menyiarkan adalah Kui. Jadi lewat Kui kalau nggak salah ya, kita nontonnya ya. Gratis! Ayo, apalagi kurangnya, gratis. Silakan masuk ke YouTube, cari Kui Entertainment, nonton deh. Ini juga biasanya dalam satu hari ada 4 pertandingan rata-rata yang dimulai setengah 12 siang. Nah, kita bisa lihat nih sebenarnya bagaimana semangatnya teman-teman para pemain lokal untuk bisa mempertunjukkan kemampuannya dalam membela klubnya. Tapi ini juga yang menjadi penting All Indonesian ini apa coba? Salah satunya kalau menurut gue adalah ya ingin memperlihatkan kepada manajemen kesiapan mereka ketika nanti akhirnya ada season baru di mana akan ada peraturan mungkin bergabung dengan para pemain asing dan juga heritage, dan juga gimana manajemen dan pelatih bisa melihat apakah para pemain yang mereka punya itu punya peningkatan atau improvement. Nah, itu yang gue contohnya adalah gini, akhirnya para pemain yang biasa di bangku cadangan kan karena posisinya sudah diambil oleh para pemain impor akhirnya masuk lagi. Contohnya kita melihat Koming akhirnya jadi big man lagi untuk KBS. Terus juga ada peran Reza juga akhirnya masuk lagi, itu menjadi pilihan dari Coach Dave untuk bisa bermain menjadi, kalau nggak salah kemarin sempat starter deh. Dan ini adalah kesempatan para pelatih, baik pelatih baru maupun pelatih lama untuk bisa melihat merotasi pemain yang kira-kira siap untuk bisa menjadi
andalan di timnya masing-masing. Siapa yang menjadi favoritnya dari cadanganers, silahkan bahas di bawah. Tapi jujur saja kalau untuk seorang Ujo yang ini jujur ya, yang membela Prawira, nggak ada Prawira itu aneh banget. Sumpah perasaan ini tuh sedikit campur aduk. Tapi ya ini kenyataannya gitu loh. Teman-teman dari main basket masih mempertanyakan keabsahan atau legalitas dari hadirnya satu tim yang namanya Satria Muda Bandung. Kok bisa gitu? Jadi ini juga belum ada pernyataan resmi. Misalnya yang kita tahu bahwa sebenarnya Satria Muda Bandung itu memakai lisensi dari Prawira, sedangkan lisensi dari Satria Mudanya dikembalikan kepada IBL. Kok bisa secepat gitu? Apakah itu sah? Tapi udah ada jawabannya. Mas Junas pasti tentu saja sudah punya jawabannya. Tapi kita sebagai fans masih rada oke. Nggak apa-apa, mungkin fansnya SM juga oke, ini yang gua bela-bela nih. Oke, sekarang ada Yudanya, tapi kok Bandung ya? Nah mungkin ada gitunya. Ini adalah satu masa transisi yang cukup aneh sih kalau menurut gua. Tapi despite of that, terlepas dari itu, kita di All Indonesian ini bisa melihat satu, paling tidak ada beberapa tim yang memang menyusun timnya ingin jadi super team. Why? Mereka berhasil mengumpulkan para potensi-potensi terbaik yang mereka bisa kumpulkan sejauh ini. Contohnya adalah tentu saja Satria Muda Bandung dan Pelita Jaya. Ya, ini adalah masalah ngumpulin pemain-pemainnya. Kita bisa lihat banyak sekali wajah-wajah yang kita sudah sering lihat, misalnya di Pelita Jaya atau enggak di Satria Muda yang udah jadi langganan timnas. Nah, ini adalah bagaimana mereka memanaskan tim ini, merotasi semuanya supaya bisa terpakai dengan baik. Beda dengan tim yang lain adalah Dewa United. Nah, Dewa United ini punya satu gaya yang lain nih menghadapi All Indonesian, karena mereka meliburkan para pemain utamanya. Rio Disi ada di Jepang, nggak ada Arki Wisnu rasanya, bener kan? Rasanya juga nggak ada siapa lagi, Caleb nggak ada. Jadi benar-benar young guns seperti Eric Wibrahim Junior main, Raditya main dan lain-lain. Kayaknya mereka punya misi lain dibandingin tim Satria Muda dan juga PJ. Mereka ingin memanaskan, ingin mengangkat atau memberikan panggung kepada anak-anak muda yang dulu-dulu tuh mereka latih dan mereka taruh aja di pinggir lapangan sebagai bench player, ya hampir camat lah, hampir cadangan mati, seperti itu. Nah, sedangkan ada beberapa tim juga yang ingin mencoba kemampuan pelatihnya. Contohnya Hawks dengan pelatih barunya. Ya, Coach Joko menjadi asisten pelatih. Belum lagi tentu saja Coach Dave Singleton yang harus meramu pemain yang kalau dulu yang minimalis gimana supaya jadi maksimal hasilnya. Kalau sekarang benchnya semua rosternya maksimal, bagaimana supaya jadi optimal pemakaiannya, itu jadi PR. Jadi inilah serunya dari penyelenggaraan Indonesia All Indonesian tahun ini. Nah, yang pasti masih banyak pertandingan-pertandingan. Mudah-mudahan gua sih ada kegiatan keluar kota dan juga Augie. Mudah-mudahan sepulangnya dari sana bisa langsung pergi ke Manahan Solo. Ingin langsung nonton. Ayo berikan dukungan. Yang pasti ingin nonton. Kalau misalnya di YouTube itu gratis. Kalau misalnya mau datang ke sana akan jauh lebih baik. Dan ini juga satu prototipe kalau menurut aku. Menyenangkankah cadanganers melihat satu perhelatan? Ini kita berdiskusi ya. Satu perhelatan yang diadakan di satu tempat saja tapi beberapa pertandingan. Dalam hal ini adalah bagaikan kita melihat satu seri. Tempatnya sama, satu hari, 4 pertandingan. Ini bagaikan seri. Nah, apakah ini juga pemanasannya IBL untuk kembali lagi ke sistem seri, di mana home and away ini mungkin lagi bukan digugat, tapi mungkin dapat masukan dari beberapa para stakeholder dan juga owner, ya. Ini pasti masukannya sudah didengar oleh Mas Junas dan teman-teman. Tapi gini, ini balik lagi. Ada banyak di komentar yang di podcast kita ya, di akun podcast kita yang menyatakan bahwa mereka lebih senang home and away sebagai penonton. Wah, itu boleh banget. Berarti apa yang dituju oleh awalnya oleh IBL berarti kena sasaran. Tapi ya inilah. Kalau misalnya memutuskan sesuatu, bukan kita. Kalau kita mah nontonnya aja. Yang penting ada gamenya, itu adalah lebih penting. Kalau misalnya ada home and away, bagusnya adalah kegilaan atau fanatisme dari penonton terhadap tim home-nya itu
bisa apa ya, bisa meningkat gitu loh, makin lama makin meningkat gitu loh. Tapi kalau misalnya dari sisi, ya mungkin udah nonton yang bersama Norman Sebastian dari Run Simba menyatakan ada keberatan untuk penyelenggaraan itu benar-benar menyita keuangan mereka gitu loh. Pastinya tidak saja Run saja, tapi tim-tim lain juga merasakan hal yang sama. Nah ini kan ada dua kepentingan nih, mudah-mudahan nanti ada satu jalan tengah, ada satu keputusan yang baik dari IBL bagaimana caranya untuk penyelenggaraan seri yang berikutnya. Kalau misalnya setuju home and away ya silakan monggo bilang di bawah. Kalau misalnya setuju yang seri ya silakan bilang aja di bawah. Kita diskusi di bawah ya. Sekali lagi terima kasih, dan yang pasti kalau misalnya ingin tahu kehebohannya Aogi di Chongqing, China bersama Mutia di Under Armour ketemu di Curry Camp, silakan nonton dulu aja akunnya Aogi dan tunggu Aogi datang ya. Thank you.